Selamat pagi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas awalan tentang pemrograman dasar C++. Nah, platform yang bakalan kita pakai adalah Telx yang dibuat oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Tatas Maulana, asal dari Nusa Tenggara Barat. Terus saat ini sekolah di Man Insan Cendika Lombok Timur. Dan saat ini aktif di komunitas IT Insan Cendekia. Nah, jadi eh, izin untuk share screen teman-teman. Jadi platform yang bakalan kita pakai itu adalah namanya Telx. Nah, Telx ini dibuat oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia. Nah, jadi di TLX nih nanti kita bisa latihan. Di sini ada bagian course-nya. Nah, kita bakalan latihan untuk pemrograman dasar dengan C++ yang ini. Nanti ada 93 masalah yang bakalan kita eh, gunakan untuk latihan. Nah, sebelumnya mengapa kita belajar untuk C++ ini? Karena C++ ini banyak dipelajari oleh berbagai kampus. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin lanjut ke teknik informatika atau jurusan yang hampir sama dengan teknik informatika. Atau kalau saya baca-baca dari motivasi teman-teman untuk ikut pelatihan ini adalah ingin untuk belajar untuk mempersiapkan OSNK. Nah, jadi OSNK tahun ini itu udah keluar silabusnya. Nah, terus di bagian eh, C-nya ini dijelaskan kalau bahasa yang digunakan itu adalah bahasa C++. Jadi untuk teman-teman ingin menjawab soal ini, teman-teman harus mengerti bahasa C++. Dan untuk OSNK, OSNP, OSN sampai ke tingkat internasional nanti itu bakalan menggunakan C++. Nah, enggak kayak tahun-tahun sebelumnya itu bisa pakai C. Tapi untuk tahun sekarang nih wajib pakai C++. Nah, gitu teman-teman. Itulah kenapa kita belajar C++. Nah, gitu mungkin. Terus untuk sebelumnya itu mungkin teman-teman di sini uh, kalau belum punya akun bisa register. Di sini ada buat link registernya. Nah, teman-teman bisa login menggunakan register menggunakan akun Google atau bisa teman-teman masukin di sini ada username, terus ada nama, terus ada email sama password. Nah, nanti kalau teman-teman masukin lewat sini, nanti bakalan ada konfirmasi email ke email yang teman-teman masukin di kolom email yang ini. Nah, kita bakalan coba pakai akun Google. Nah, di sini kita bakalan pakai akun Google. Nah, nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan username yang bakalan teman-teman pakai. Nah, username ini nggak bisa diubah selanjutnya. Nah, misalnya kita mau buat username misalnya N1 eh, N123. Nah, gini teman-teman. Nanti ada ketentuannya, tapi eh, silakan teman-teman coba lah gitu. Nah, terus register. Nah, Nah, setelah register nanti bakalan di redirect. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa login dengan akun Google-nya. Nah, nanti kalau register tanpa akun Google yang tadi itu, teman-teman bakalan dapat konfirmasi ke alamat emailnya masing-masing. Nah, di sini kita coba login. Nah, sekarang kan udah login di sini. Ini akunnya. Nah, ini akun yang baru. Nah, gitu. Teman-teman bisa ganti nama di sini, bisa tambah instansi gitu. Nah, gitu. Nah, terus yang bakalan kita bahas pada pelatihan uh, s- ini adalah tentang course bagian pemrograman dasar dengan C++. Nah, bisa teman-teman klik di sini. Nanti ada beberapa chapter di sini ada 12 chapter. Nah, dari 12 chapter ini udah terurut. Nah, jadi teman-teman tuh mulai harus belajar dari chapter 1 dulu, nah terus 2, terus 3 dan seterusnya. Jangan mulai dari 11 terus ke 3. Nah, jadi ini udah terurut. Nah, jadi mungkin kita bakalan coba mulai.
ke chapter satu. Nah, jadi untuk chapter satu ini kita bakalan belajar tentang input dan output. Nah, jadi apa sih gunanya kita membuat program? Nah, jadi program itu adalah suatu eh, alat atau proses yang digunakan untuk menerima input lalu mengeluarkan sebuah output. Nah, begitu juga nanti di itulah mengapa adanya bahasa pemrograman. Nah, gitu. Nah, jadi di sini untuk C++ di sini itu si di sini teman-teman bisa lihat di sini untuk menampilkan halo telx. Nah, jadi nanti ada include ini, terus ada ini. Nah, yang teman-teman perlu perhatiin pada saat ini adalah kode yang ada di sini. Nah, teman-teman jangan pikirin kode yang ada di sini dulu. Nah, jadi fokus kita sebelumnya ini ke sini aja fokus kita. Nah, ini jangan diubah-ubah lah. Nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, jadi untuk menampilkan output itu, nah kita bisa menggunakan std, terus titik dua, terus titik dua, terus cout, terus tanda kurang dari, terus dua kali. Nah, terus untuk string itu, ini namanya string, teman-teman. Nah, atau string itu kata lah kita bisa sebut gitu. Nah, jadi untuk kata misalnya halo TLX. Nah, itu kita pakai tanda petik dua. Nah, kalau kita angka nanti bisa kita tanpa tanda petik dua, misalnya satu. Nah, gitu bisa. Terus untuk misalnya karakter nanti A bisa. Itu karakter itu cuma satu satu karakter. Nah, gitu A misalnya atau titik gitu. Itu dianggap satu karakter. Tapi kalau AA ini namanya string harus pakai ini yang dua. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk eh, membuat keluaran yang eh, keluarannya nanti itu halo dunia. Nah, kayak gini. Nah, di sini berarti kalau kita mau jalanin halo dunia yang ini, nah kita bisa di sini kita bisa copy. Nah, terus di sini kita masukin dalam eh, tanda petik dua ini. Nah, di sini. Nah, apa jadinya kalau kita nggak pakai tanda petik? Nah, nanti programnya bakalan error. Nah, kita coba. Nah, ini kan error nih. Nah, ini artinya nggak berhasil. Nah, jadinya dia butuh tanda petik dua itu. Nah, gini. Baru dia berhasil. Apa jadinya kalau tanda petik satu? Nah, ini juga error. Nah, jadi harus tanda petik dua. Kalau ndak ada tanda petiknya juga nanti bakalan error. Nah, gitu. Kita coba submit. Nah, gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil coba ini di komputernya atau laptopnya masing-masing. Nah, di sini kan udah updated atau udah benar kan. Nah, jadi bisa kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Gitu model TLX nih, teman-teman. Nah, jadi selanjutnya itu kita bakalan belajar tentang. Nah, jadi di sini tuh kita dijelasin di sini tuh ada materinya. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut makna dari perintah berikut. Nah, std cout di sini adalah singkatan dari karakter output. Nah, yang ini karakter output. Nah, yang akan mencetak nilai-nilai yang berada setelahnya. Nah, yang dicetak tuh setelah operator yang ini. Nah, nanti, nah, yang ini itu artinya nih memberikan enter, end of line. Nah, artinya memberikan enter. Nah, nanti ini artinya memberikan enter. Jadinya misalnya kita mau print kayak gini. Nah, nanti kalau kita nampak ENDL yang ini, nah nanti dia bakalan gabung jadi satu baris gitu. Nah, misalnya kita mau coba sekarang. Nah, ini kan kita disuruh print halo dunia, terus aku semangat belajar C++. Nah, halo dunianya kan udah ada. Nah, bisa kita copy yang ini. Nah, klik kanan, terus copy. Atau kalau mau teman-teman ketik bisa out. Nah, aku aku
Semangat belajar C++. Nah, gini. Nah, di sini kita tambahin std, std, endl. Nah, gitu. Jangan lupa ada titik komanya di belakang, teman-teman. Nanti kalau ndak ditulis titik koma, nah nanti bakalan error dia. Nah, gitu. Nah, misalnya kita hapus sekarang yang ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat outputnya apa. Nah, di sini coba kita submit. Nah, outputnya kan dia jadi satu baris, teman-teman. Nah, sedangkan di sini yang diminta adalah dia jadi dua baris. Nah, artinya kita harus pisah. Nah, pakai pisahnya itu std, terus ndl. Nah, ini baru acc. Nah, gitu teman-teman. Di sini juga dicontohin bisa aja kita buat kayak gini dipisah. std out halo dunia, terus di sini ndl-nya bisa, terus di sini atau kayak gini bisa juga. Atau kalau mau teman-teman gabung jadi satu itu bisa di sini. Di sini kan banyak ininya tanda kurang darinya ini tanda operatornya ini. Nah, terus NDL, terus baru dia ini. Kan artinya ini halo dunia, terus enter, terus aku semangat belajar, terus enter. Gitu. Mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut. Aman. Nah, selanjutnya tuh kita bakalan bahas gimana cara kita cetak bilangan. Nah, misalnya kita mau cetak nih, Pak Dengklek memiliki 75 ekor bebek. Nah, jadi kalau kita mau cetak 75, nah gimana caranya? Nah, bisa aja kita pakai tanda gini, teman-teman, 75. Nah, gini. Ini pasti berhasil nih, pasti berhasil. Nah, ini kan berhasil kan? Tapi kekurangan ini nanti kita nggak bisa operasiin. Misalnya 75 tambah 9. Nah, kalau kita pakai tanda gini 79 tambah 5, nah ini bakalan error. Nah, artinya output yang kita inginkan tuh nggak tercapai. Nah, tapi kalau misalnya kita tulis 79 tambah 4 misalnya, nah ini kan hasilnya 83. Nah, di sini nanti bakalan keluar Pak Dengklek memiliki 83 ekor bebek. Nah, tetapi misalnya kita mau 75 tambah 4. Ini benar. Ini 70 tambah 5 misalnya. Nah, ini kan benar. 70 tambah 5 kan 75 kan. Nah, nanti outputnya kayak gini. Nah, itu kelebihan eh, eh, kalau kita eh, ingin mencetak bilangan dengan menggunakan tanpa tanda petik. Nah, gitu teman-teman. Nah, coba kita submit lagi. Nah, Nah, ini kan benar. Nah, hasilnya tuh 75 karena 70 tambah 5 itu 75. Nah, gitu. Mungkin nah di sini nilai adalah string, sedangkan nilai 75 adalah bilangan bulat. Nah, di sini nanti teman-teman tuh nggak bisa lakukan operasi aritmatika. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih kita bakalan bahas tentang operasi aritmatika. Nah, seperti yang tadi itu, teman-teman nanti setelah kalau gini itu bisa mengalihkan. Kalau tanda kali itu menggunakan tanda di angka 8 tuh, teman-teman. Nanti bisa pencet 8. Nah, terus sip sama angka 8. Nah, untuk tanda minus pakai biasa, terus tanda bagi itu nanti teman-teman pakai tanda ini. Nah, gitu. Nah, di sini kan yang diminta adalah sebuah ekspresi aritmatika terdiri atas satu atau lebih nilai berupa bilangan yang dihubungkan dengan operator aritmatika. Misalnya ekspresi 738. Nah, ini nanti bakalan dijumlahkan oleh operator yang ini. Nah, gitu. Bentar.
Nah, nanti misalnya nih kan kita nih Pak Dengklek memiliki 738 ekor bebek jantan dan 519 ekor betina. Nah, berapa totalnya? Berarti kalau ditanya total berarti kita menjumlahkan antara bebek jantan dan bebek betinanya. Nah, gini teman-teman. Nah, ini kan berhasil jadinya ini. Nah, ACC kan. Nah, nanti sama seperti yang kita pelajari di SD dulu, di SMP. Nah, nanti ada kayak yang mana yang lebih didahulukan antara perkalian, pembagian, atau penjumlahan. Nah, itu juga di C++ itu berlaku. Nah, untuk pembagian tuh pakai tanda silang kayak gini. Nah, perkalian pakai gini. Nah, nanti di urutannya itu yang ada di dalam ini di dalam kurung dulu. Nah, baru sama kayak yang diajarkan di SD. Nah, atau di SMP. Nah, misalnya kita mau di sini tuh 9 tambah 8 kali 4. Nah, ini bukan artinya 9 tambah 8, 17 terus kali 4, tapi 8 kali 4 tambah 9. Nah, misalnya kita mau buktiin nih. Nah, ini kan hasilnya ini 8 kali 4. 8 kali 4, 32. Nah, ini hasilnya 41 kan. Karena 8 kali 4 tuh 32 tambah 9. Nah, jadi kalau kita mau hasilnya tuh 17 kali 4, kita pakai tanda kurung. Nah, gitu. Jadi aturannya itu sama seperti aturan yang ada di SD atau SMP. Nah, kita perbaiki ya. Nah, biar dia bisa next. Nah, gini. Kita submit dulu. Nanti udah di record kok ini nanti bakalan dikasih di grup nanti recordnya. Nah, kita bisa lanjut. Nah, di sini nanti ada kayak quiz gitu. Nah, quiz ini untuk menguji pengetahuan teori teman-teman mengenai materi-materi yang udah dikasih tadi. Nah, misalnya di sini kan apakah keluaran dari potongan program berikut. Nah, di sini kan kalau kita uh, STD 9 kuadrat adalah, nah, di sini kan nggak ada enternya kan, nggak ada STD NDL-nya kan, berarti nanti dia jadi satu baris. Nah, gitu. Nah, 9 kali 9 ini kan string nih kan teman-teman. Jadi operasi kali yang ini tuh nggak dilakuin kecuali kalau teman-teman tuh hapus tanda petiknya ini. Berarti 9 kali 9 tuh 81. Nah, nanti 9 kuadrat adalah 81. Tapi ini kan dia pakai tanda string kan teman-teman. Nah, gitu. Jadi nanti eh outputnya itu bukan kayak gini. Ini kan kalau nggak pakai tanda string kan. Nah, jadi yang kita pilih itu kan yang ini bukan karena pada baris yang ini tuh nggak ada NDL-nya, terus yang ini bukan sama gara-gara nggak ada NDL-nya, terus yang ini bukan gara-gara 9 yang ini tuh nggak dioperasiin gara-gara dia pakai tanda string. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Nah, di sini tuh di antara program-program berikut, manakah yang menghasilkan keluaran 42? Nah, di sini kita coba analisa teman-teman. Nah, STDC out ini kan hasilnya 42 kan, udah jelas. Di sini juga STDC out kan hasilnya 42. Nah, coba kita periksa yang ini. Kan kalau kita pelajari tadi, yang bakalan dilakuin awal tuh yang ada di dalam kurung. Nah, 5 dikurangi 1 kan 4. Nah, 11 dibagi sama eh, 4 itu hasilnya kan 2 koma sekian kan, 2 koma sekian. Nah, sisanya tuh 3. Nah, yang 2 koma sekian itu nanti dibulatin ke bawah. Misalnya 11 kali bagi 4 itu kan hasilnya itu 2,75. Nah, itu kan nanti bakalan dibulatin ke bawah jadi 2 jadi 2. Nah, jadinya nanti ini kan hasilnya 2. Nah, 40 tambah 2 itu hasilnya 42. Jadi, statement yang 1, 2, sama 3 ini bernilai benar. Ya. Jadi, di sini teman-teman bisa pilih
semua benar. Nah, gitu. Saya coba submit. Nanti di sini teman-teman bisa tahu jawaban mana yang salah, mana yang benar. Nah, di sini juga ada penjelasannya di sini. Nah, jadi untuk platform TLX ini sangat bagus untuk kita latihan. Nah, gitu teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa coba untuk bagian F sama bagian F. Nah, mungkin teman-teman bisa coba lah di sini. Mungkin saya kasih waktu sampai jam 9.30 mungkin. Nah, silakan teman-teman mungkin bisa coba. Kalau udah bisa nanti eh, komen aja di chat aman bilang. Nah, gitu. Teman-teman baca soalnya dulu lalu apa yang diminta soal itu teman-teman terapin di sini. Kan ditanya luas sama keliling. Nah, rumus luas itu apa? Rumus keliling itu apa? Nah, gitu. Anggap aja ini panjangnya terus ini lebarnya. Jadi kalau udah aman nanti komen aja di chat kalau ada yang mau ditanyain atau udah bisa bisa komen di chat nanti. Oke, aman aman. Yuk teman-teman yang lain mungkin bisa untuk mencoba. Mungkin teman-teman di sini udah paham ya, kalau di sini tuh kita diminta untuk mencetak luas, terus mencetak keliling kandang. Nah, jadi kan untuk itu coba teman-teman di sini. Nah, ini yang di sini tuh namanya tuh komentar teman-teman. Nah, ini nanti nggak bakalan dijalanin. Buat kita nginget-nginget doang nih. Nah, misalnya nanti teman-teman bikin program panjang nanti barisnya. Nah, nanti teman-teman bisa untuk tandain. Nah, ini bagian apa, ini bagian apa. Ya, ini hitung luas lingkaran. Ini hitung luas kotak. Nah, gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba lah di sini. Nah, mungkin tinggal 1 menit lagi. Ya, mungkin kita lanjut ya teman-teman untuk bahas soal yang app nih ya. Teman juga udah banyak yang paham. Nah, jadi di sini tuh kita disuruh untuk mencetak yang di sini tuh kita disuruh cetak luas kandang. Nah, jadi kan luas.
dari sebuah persegi panjang tuh adalah anggap aja ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi nanti kita kali dia, berarti kan kan panjang kali lebar. Nah, terus untuk keliling tuh kan rumusnya tuh 2 kali panjang tambah lebar. Nah, nanti bisa kita kayak 2 kali panjang. Nah, nanti panjangnya kan 364 tambah 79. Atau teman-teman juga bisa pakai ekspresi yang lain, tapi angkanya ini tetap misalnya 364 kali 2 terus tambah sama 79 kali 2 itu kan sama hasilnya. Nah, gitu udah, teman-teman. Nah, kalau kita submit ini nanti hasilnya itu benar. Nah, gitu. Nah, ini kan hasilnya gitu, benar. Nah, jadi yang ini tuh namanya komentar. Nah, ini itu nggak dijalanin. Kecuali kalau teman-teman nanti hapus yang ini tuh tetap diajar dijalanin. Harus pakai 2 tanda silang. Nah, gini. Nah, mungkin kita bisa next. Nah, di sini tuh kita bakalan dites nih rangkuman untuk chapter pertama ini. Nah, jadi di sini tuh eh, kita di dijelasin apa yang udah kita pelajari. Nah, tadi kita udah belajar tentang setiap perintah diakhiri oleh tanda titik koma. Nah, jadi kan setiap perintah yang kita jalanin tadi itu harus diakhiri sama titik koma. Nah, itu merupakan ketentuan dari bahasa C++. Nah, nanti ada bahasa pemrograman lain yang bisa aja nggak nggak bisa aja boleh nggak pakai tanda titik koma. Nah, terus perintah stdcout nih untuk mencetak nilai. Nah, nanti ada operatornya kayak gini. Nah, nanti untuk bisa berupa bilangan atau bisa berupa string. Nah, nanti kalau string tuh pakai tanda kutip dua. Nah, gini. Nah, terus di sini tuh NDL nih buat enter. Nah, terus teman-teman juga bisa pakai operasi aritmatika. Nah, di sini tuh ada penjumlahan, pengurangan, terus ada perkalian, terus ada pembagian, terus ada modulo nanti. Nah, jika sebuah ekspresi aritmatika dicetak, hasil perhitungannya akan tercetak. Nah, jadi yang tercetak tuh hasil perhitungannya. Nah, misalnya di sini, apakah keluaran dari potongan program berikut? Nah, di sini kan ada stdc out. Nah, ada semangat. Nah, semangat terus spasi. Nah, di sini 9 kali 5 itu kan 45. Nah, NDL-nya ini janganlah kita pikirin karena nggak ada program di bawahnya kan. Berarti di sini tuh jawabannya itu semangat, semangat 45. Nah, karena 9 kali 5. Nah, nanti kalau nggak ada spasinya di sini, berarti hasilnya nanti gini. Tapi kan ini kan ada spasinya, jadi kita tambahin spasi. Nah, di sini kita konfirmasi jawaban kita dulu, baru kita submit. Nah, gitu. Bisa juga kita ubah jawaban nanti pakai clear di sini. Nah, submit. Nah, ini kan benar. Nah, kita bakalan lanjut ke next chapter. Nah, sebelum lanjut ke next chapter, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman di sini mungkin tentang awalan ini, tentang input dan output ini, dan operator matematika sederhana yang tadi. Mungkin ada yang kebingungan atau apa, silahkan mungkin ditanya. Bisa nyalain mic-nya atau bisa lewat chat. Aman? Aman. Nah, jadi kalau aman, kita bakalan lanjut ke next chapter. Jadi next chapter tuh nanti kita bakalan nyimpen variabel dan tipe data. Nah, jadi variabel nih
apa sih fungsinya? Nah, jadi variabel nih fungsinya adalah untuk menyimpan data kita. Misalnya nanti kita mau uh, mengalihkan antara ya nanti zoomnya bakalan dibagikan link recordnya. Nah, nanti variabel nih bakalan nyimpan sebuah data. Misalnya nanti kita mau apa? Kayak tadi tuh misalnya ngitung luas sama keliling. Nah, itu kan repot kita copy-copy angkanya kan. Nanti kita cukup panggil variabelnya. Nah, ini tipe data. Tipe data nih kayak apa? Nah, tadi itu lah ada eh, ada string terus ada desimal. Nanti desimal tuh dibagi nanti. Nah, pembagian desimal tuh nanti ada pembagiannya, ada buat angka nih, ada yang buat bilangan bulat, terus ada yang non bilangan bulat. Nah, nanti dah. Nah, di sini tuh kita perlu tahu. Nah, di sini kan dibahas di sini. Include tuh apa sih? Nah, jadi include tuh adalah dia manggil sebuah apa? Fitur lah gitu kita bilang. Fitur fitur-fitur yang ada di C++. Nah, iStream ini yang kita panggil dari tadi di atas program kita, no. Tadi itu dia manggil yang ini beberapa fitur seperti ini. Nah, dia juga manggil buat string, nah dan yang lain-lain. Nah, jadi kan kalau kita nggak tambahin ini itu nggak bisa kita see out yang tadi itu. Nah, nggak bisa kita jalanin. Terus untuk bagian std yang tadi itu, std yang ini. Nah, tadi kan setiap kita nulis program see out yang dikeluarin, kita harus tulis std terus titik dua. Nah, itu kan repot kalau kita terus-terusan kayak gitu kan. Nah, gimana caranya biar itu eh, lebih simpel lah. Nanti teman-teman tuh cukup nambahin satu kode di atas ini. Nah, yang tadi kan nggak ada using namespace std ini. Yang ada tuh kayak gini kan. Nah, yang ada kan kayak gini. Nah, ini kan std titik dua. Ini kan ribet nanti kalau kita mau print banyak kan. Kita mau print misalnya 10. Nah, masa kita ketik std gini kan lama kan. Nah, jadi nanti kita bisa singkat jadi kayak gini. Cukup kita tulis using namespace std, terus nanti tanpa std di sini juga nggak dipakai std-nya di sini. Nah, tanpa std nanti kita bisa jalanin. Nah, itu sih. std itu dipakai buat cout, terus ndl, nah gitu dah dan lain-lain. Tapi kalau udah gini sih nggak perlu khawatir, teman-teman. Nah, gitu. Ini kan ini antara output yang ini sama output yang ini tuh sama aja hasilnya halo dunia. Nah, gitu. Nah, di sini kita ada quiz mana yang sesuai dengan sintaks bahasa C++. Nah, di sini kan kalau kita perhatiin di sini tuh integer main. Nah, ini kan benar. Terus ini kan salah teman-teman. Nggak ada std-nya. Terus nggak ada using namespace-nya di sini kan. Nah ini berarti salah yang nomor dua kan. Yang nomor dua salah. Terus ini include iostream using namespace std integer main. Nah ini kan walaupun nggak ada std-nya di sini, udah ada using namespace yang ada di sini. Nah jadi ini programnya berjalan seperti biasa. Nah ini di sini ada STD-nya, terus di sini ada STD. Itu bermasalah nggak? Nggak, teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa aja tambahin walaupun udah di sini tuh nggak masalah jadinya. Maka jawabannya tuh 134 ya. Nah, itu kan benar. Nah, jadi penjelasannya itu udah ada di sini. Jadi, nah ini kan. Kenapa yang dua ini salah? Karena di sini nggak ada STD, terus di sini nggak ada using namespace STD-nya di sini. Seharusnya kan ada kalau nggak mau error atau programnya berjalan semula. Nah, gitu. Nah, nanti eh, bakalan eh, bakalan kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini mungkin ada yang ditanyain sama teman-teman mungkin ini agak gimana ya materinya yang ini nih. Agak emang agak sulit untuk disampaikan lah gitu. Nah,
Penting teman-teman udah ngerti lah. Di sini tuh buat manggil fiturnya lah gitu. Secara sederhananya itu. Ini buat manggil fiturnya lah gitu. Fitur-fitur lainnya nanti include, lain nanti di include. Tapi nanti ada satu yang sering di include oleh semua orang, dan kalau kita include yang itu, dia udah manggil yang lain-lain gitu. Itu kita anggap aja apa, bapaknya lah gitu. Kalau kita manggil bapaknya, anaknya juga ikut nanti. Nah gitu. Nah, selanjutnya di sini kan sama kayak tadi itu programnya. Nah, di sini tuh kita nanti bakalan di, dikasih materi. Nah, materi di sini adalah variabel. Nah, fungsi variabel itu adalah untuk menyimpan data. Nah, nanti misalnya ini contohnya variabel integer panjang sama dengan 364. Nah, gini cara buat variabel teman-teman. Nah, di sini nanti tipe datanya, di sini nanti apa namanya? Nama variabelnya. Nah, nama variabelnya nanti ini punya aturan. Nah, nggak ada, nggak boleh pakai spasi, nggak boleh panjang panjang apa misalnya persegi, nggak boleh pakai gini. Tapi misalnya kalau teman-teman mau pakai ini persegi, bisa pakai tanda yang di bawah ini. Nah, itu tanda minus itu nggak bisa teman-teman, karena nanti dianggap jadi eh, dikurangin gitu. Nah, gitu. Terus teman-teman juga nggak boleh di awal eh, ini tuh ada pakai angka gitu. Nah, jadi harus pakai huruf. Nah, di sini dijelasin apa sih INT itu. Nah, jadi INT itu adalah merupakan tipe data. Nah, di sini tipe datanya itu adalah integer. Nah, kita tahu kalau integer tuh artinya adalah bilangan bulat. Nah, jadi integer nih nanti dia bakalan nyimpan data. Nah, yang disimpan tuh adalah bilangan bulat. Nggak bisa kita 364 koma sekian misalnya. Nah, karena di C++ nih menggunakan format Amerika, jadi yang dipakai tuh titik, bukan tanda koma. Misalnya 364,3. Nah, yang dipakai tuh tanda titik, bukan tanda koma. Karena di Amerika tuh dia pakai tanda titik, bukan pakai tanda koma. Nah, ini eh, kenapa ada yang ini? ASIN untuk memasukkan datanya yang ini tuh. Artinya ini sama dengan. Nah, bisa aja nanti teman-teman tuh bikin variabelnya, terus nanti di sini tuh panjang sama dengan 364. Nah, bisa aja gini teman-teman. Tapi biar lebih, ini kan kita udah tahu anaknya bisa lewat sini 364 gitu. Nah, artinya kalau kita gini, berarti nilai dari panjang itu adalah 364. Nah, nanti kita tinggal panggil aja panjangnya. Nah, di sini kita berarti butuh variabel apa? Nah, ini kan panjang. Berarti kita butuh variabel untuk lebarnya. Berarti int terus lebar. Nah, berarti kita udah punya lebar terus udah pada panjang. Nah, di sini kita disuruh cetak luas kandang. Nah, berarti luas kandang itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, karena ini adalah tipe datanya integer, terus ini integer, nanti dia bakalan dieksekusi. Nah, hasilnya adalah sama kayak gini, ini kali ini. Nah, misalnya kita tambahin tanda di sini operator. Nah, ini hasilnya nanti bakalan eh, mirip gitu sama yang tadi itu. Langsung kita tulis 364 kali 79. Itu bakalan mirip hasilnya sama panjang kali lebar. Nah, di sini kita disuruh cetak keliling kandang. Nah, kan rumus keliling kandang tuh 2 kali. Nah, di sini tuh panjang tambah lebar. Nah, ini kan sesuai dengan rumus yang diajarin kan di sekolah-sekolah, terus yang udah kita tahu lah gitu. Nah, di sini kita udah selesaiin soalnya sesuai dengan yang diminta sama soalnya. Eh, nah, di sini tuh kenapa sih? Mungkin dari teman-teman di sini belum lihat apa sih pentingnya apa namanya variabel ini. Nanti pentingnya variabel tuh ketika teman-teman bikin yang panjang gitu. Nah, nanti variabel itu yang bakalan
memudahkan teman-teman dalam menulis kode. Nah, jadi untuk menamakan variabel tuh usahain lah. Kalau teman-teman tuh masih eh, sering lupa lah tentang kodenya, namain yang sesuai lah gitu. Nah, mungkin nanti di biasanya orang-orang yang di competitive programming terus di CP itu mereka namain apa namanya variabelnya itu enggak apa enggak kadang-kadang tuh sembarangan gitu. Nah, jadi itu emang udah jadi satu kebiasaan karena mereka udah tahu apa yang bakalan mereka lakuin. Nah, tapi kalau nanti teman-teman bekerja di eh, perusahaan gitu, nah teman-teman kerja sama tim, nah jadi teman-teman tuh harus ngerti. Nah, kan di perusahaan tuh nggak cuma teman-teman yang kerja, nah ada orang lain. Nah, ketika orang lain baca program teman-teman, jadi mereka tuh bisa baca program teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini kan benar hasilnya. Nah, ini adalah materi variabel. Nah, di sini kita bakalan eh, pelajari tentang gimana sih cara kita untuk kita baca soalnya lah dulu. Pak Dengklek membeli kandang bebek baru yang dilengkapi dengan fitur kata sandi. Pak Dengklek ingin mengganti kata sandinya setiap bulan dengan strategi berikut. Pada bulan pertama, kata sandi 174. Untuk bulan kedua dan seterusnya, kata sandinya adalah kata sandi pada bulan sebelumnya dikali 23. Nah, buatlah program yang cetak sandi Pak Dengklek pada bulan pertama, 2 dan 3. Nah, di sini tuh teman-teman bisa variabel tuh sama dengan ekspresi. Misalnya nanti teman-teman bikin variabel, misalnya teman-teman bikin integer A sama dengan 1 misalnya. Nah, integer B sama dengan 2. Nah, terus integer C sama dengan A tambah B. Ini hasilnya nanti 1 tambah 2. Nah, tapi kalau teman-teman ubah di sini nanti, nah hasilnya 4. Nah, jadi gitu maksudnya di sini tuh teman-teman. Nah, tapi di sini tuh eh, dijelasin kalau bisa aja dia panggil dirinya sendiri kalau dia udah dibuat. Misalnya contohnya kayak gini. Sandi sama dengan sandi kali 23. Artinya sandi yang baru ini sama dengan sandi yang lama dikali 23. Nah gitu. Misalnya nih 174 sandi yang lamanya. Nah berarti di sini tuh nih kita bisa panggil sandi sebelumnya sandi kali 174 atau enggak kali 23. Nah, sama juga di sini nanti. Ini kan udah diubah di sini kan. Ini kan sandi. Ini hasilnya udah enggak 174. Nanti hasilnya bakalan 4002. Nah, di sini nanti udah 4002. Nah, berarti di sini nanti 4002 kali 23. Nah, gitu. Sandi kali 23. Nah, gitu. Ini kan hasilnya nanti sekitar 80.000 mungkin. Ya, gitulah. Nah, gitu teman-teman. Atau teman-teman juga bisa nyingkat kode yang ini tuh jadi lebih singkat. Nah, caranya itu ini teman-teman di sini. Terus sebelum tanda sama dengan nih, tambahin operatornya. Bisa tambah, bisa kurang. Artinya itu sama kayak gini, misalnya kali. Nah, antara yang ini sama yang ini tuh operasinya sama lah gitu. Antara program yang ini sama ini tuh hasilnya sama. Nah, jadi di sini tuh teman-teman bisa submit. Nah, ini kan benar ada pertanyaan kayak gunanya kurung kurawal apa ya. Nah, jadinya gunanya kurung kurawal tuh untuk kurung kurawal di sini tuh ini namanya kurawal utama lah gitu. Ini bakalan kita untuk program utama kita bakalan kita tulis di sini. Nah, nanti bakalan ada kurung kurawal yang lain, misalnya ada di percabangan atau yang lain-lain. Nanti pasti bakalan kita bahas. Nah, jadi ini di sini kita bakalan tulis kodenya di sini. Nah, gitu.
Nah, gitu teman-teman. Mungkin di sini kita bisa coba di sini ada kuis tentang perubahan nilai variabel. Nah, di sini tuh kan udah kita di sini kan udah kita pelajari yang ini. Nah, kita bakalan lanjut ke sini. Nah, seperti yang dilihat kan di sini kurang kurawal. Nah, di sini wajib ada ini. Ini menentukan sampai mana batas program kita. Nah, jadi nanti kalau dia di luar kurung kerawal yang ini, nah dia bakalan error gitu teman-teman. Nah, dianggap di luar program lah gitu. Nanti ada saatnya kita boleh di luar di luarnya di sini. Artinya nih kayak lingkup lah gitu, lingkup, lingkup apa namanya? Ya, lingkup. Nah, coba di sini kan integer x sama dengan 3. Nah, x sama dengan, nah nilai sebelumnya itu kan 3. Nah, nilai sekarang tuh berapa? Ditambah 1. Nah, berarti 3 tambah 1. X-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita jawab 4. Nah, gitu. Terus untuk bagian sini, integer x sama dengan 3. X sama dengan x tambah x. Nah, ini artinya x yang sebelumnya tambah x yang sebelumnya atau 2 kali x yang sebelumnya. Nah, artinya 3 tambah 3 itu kan 6. Nah, di sini mungkin mungkin agak agak membingungkan bagi teman-teman. Nah, di sini itu kan integer x sama dengan 3, integer y sama dengan 4. Nah, di sini itu nanti x-nya bakalan bernilai x-nya bakalan bernilai 4, ini kan 4. Nah, berarti x sekarang adalah 4. Nah, y sama dengan x. Ini bukan maksudnya x-nya 3, tapi kan udah keganti tadi sama ini. Nah, jadi nilai x-nya yang sekarang tuh 4, bukan 3. Nah, berarti y-nya juga 4. X-nya 4, y-nya 4. Nah, berarti nanti outputnya di sini X berarti 4. Di sini Y. Nah, ada tanda spasi berarti 4 spasi 4. Nah, gitu. Ya, kita submit. Benar. Nah, di sini dijelasin. Nah, ada penjelasannya udah lengkap. Nah, di sini. Nah, nih urutannya di sini integer X kan belum kita anu Y tadi. Nah, kalau kita udah anu Y 3 sama 4. Ini nilai Y, ini nilai X. Nah, X sama dengan Y, berarti X-nya 4, Y-nya 4. Nah, Y sama dengan X. Y yang ini sama dengan yang ini. Nah, berarti 4 kan? Nah, gitu. Kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut, silahkan. Atau kalau belum jelas yang tadi itu bilang aja yang kurung kurawal nih. Udah jelas? Oke, oke, aman. Nah, kita bakalan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini itu perkenalan tipe data string. Jadi, tipe data string tuh kita bisa buat kayak gini. Nah, kan tadi kan integer. Nah, sekarang tuh string. Nah, nanti kalau string itu teman-teman harus pakai tanda titik petik dua kayak gini. Nah, misalnya di sini kan kita disuruh tulis bulan. Nah, di sini kan ada rumusnya nih si Pak Dengklek nih. Nanti kalau misalnya dia lahir tahun lahirnya itu ditambah 10, terus bulannya seperti biasa, terus tanggalnya itu ditambah 7. Nah, misalnya nih, misalnya Pak Dengklek lahir 1 Januari 2023. Nah, berarti 2023 tambah 10, terus 1 tambah 7, artinya 8 kan. Deh, yang ini hasilnya kan. Nah, ini yang diminta kita outputkan. Nah, gitu. Nah, di sini ada tipe data string. Nah, tipe data string nih, kalau kita nggak pakai yang ini, nah di sini juga kita harus include nanti. Jangan lupa di include include string. Nah, ini artinya kita memanggil fitur string yang tadi. Nah, nanti bakalan ada biar kita nggak include banyak-banyak kayak gini. Nanti bakalan ada.
materinya nanti. Nah, jadi untuk kalau kita nggak pakai STD gini, berarti nanti kita harus STD, nah string atau sama juga di coutnya ditambahin di sana. Nah, di sini kan kita disuruh misalnya bebek tertua Pak Dengklek lahir 15 Februari 2023. Berarti tahunnya nanti, tahunnya ini kan udah tahunnya 2023. Berarti tinggal kita tambah 10. Nah, berarti terus nanti bulannya, bulannya berarti kan bulannya tetap kan berarti Februari kita manut di sini Februari. Harus sama teman-teman, huruf uppercase, lowercase-nya, huruf kecil besarnya itu harus sama karena itu menentukan. Nah, kita gini. Nah, bulan, bulan harus jadi gini. Nah, antara eh, bulan sama tanggal nih ada batasnya kan? Ada batasnya yang ini. Nah, itu harus kita tambahin sama kayak gini. Nah, itu harus kita tambahin. Nah, kita harus tambahin. Nah, kalau kita mau tambahin begini, terus di antara ini itu kita tambahin yang ini. Nah, terus tanggalnya itu ditambah sama 7 gitu. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi apa yang diinginkan soal tuh teman-teman harus perhatiin benar-benar. Nah, huruf besar, huruf kecilnya teman-teman harus perhatiin. Terus operasi-operasinya. Pokok sebelum kita menjawab soal uh, di 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 programming tuh kita harus ngerti apa yang kita mau buat, terus kita harus tahu rancang apa yang bakalan kita hadapi permasalahan-permasalahan. Nah, itu namanya nanti bakalan ada computational thinking. Nah, jadi itu akan melatih computational thinking kita. Nah, computational thinking tuh sangat penting di zaman sekarang nih. Kita hidup di zaman teknologi. Nah, anggap aja computational thinking tuh ada beberapa ahli yang menganggap kalau itu adalah cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan teknologi. Nah, jadi kita harus berpikir gimana caranya biar teknologi ini efektif terus efisien untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar kita. Nah, gitu. Mungkin kita bisa coba submit. Kalau teman-teman merasa bingung bisa ditanyain. Nah, gitu. Di sini nanti eh, ada pertanyaan, terus di sini ada materinya, di sini udah kita pelajari. Nah, nah di sini ada aturan nama variabelnya. Nah, jadi nama variabel tuh hanya boleh terdiri atas huruf A sampai Z yang kecilnya atau A sampai Z yang besar atau bisa digabung. Nah, yang ini tuh artinya bisa digabung, teman-teman. Yang ini bisa digabung semuanya. Terserah dia mau di belakang, bisa enggak, bisa digabung, bisa huruf kecil doang, bisa huruf kecil, huruf besar, bisa pakai angka juga. Terserah, yang penting hanya terdiri dari karakter-karakter ini. Nah, nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Nah, jadinya misalnya satu panjang, nah itu nggak boleh. Atau nol panjang itu nggak boleh. Bisa aja kita taruh di tengah itu bisa. Tapi kalau di awal tuh nggak bisa. Nama variabel bersifat case sensitif. Jadi kalau misalnya kita panggil nanti Sandi, kita pakai huruf kecil doang kita buat nama variabelnya. Terus ketika kita operasiin pakai sandinya S-nya huruf besar, nah itu nanti bakalan error. Nah, kayak gini misalnya. Kita buat variabel Sandi, terus kita panggil Sandi huruf besar. Nanti bakalan salah gitu. Kita juga bisa definisiin variabel tuh kayak gini. Integer sandi kayak gini misalnya. Nah, ini kan satu baris. Atau bisa aja nanti kalau misalnya tipe datanya sama. Nah, nanti teman-teman bisa integer, tanggal, sama dengan, terus nilainya. Terus di sini tuh tanda koma. Artinya antara variabel yang ini itu, ini yang menjadi tipe datanya. Nah, gitu. Atau teman-teman bisa aja nanti nggak ngisi sandinya dulu,
Tak terus yang ininya diisi bisa itu. Nanti kalau teman-teman nggak isi integer sandi nih, dia bakalan nilainya tuh bakalan ngacak, ngacak bisa aja berubah nanti min min 2 miliar nilainya, min min 1 miliar, ngacak lah gitu, nggak tentu. Nah jadi usahain lah kalau teman-teman tuh ingat-ingat lah gimana programnya nanti. Nah gitu, integer sandi. Nah ah, di sini kayak gini lah, total BB. Nah bisa kayak gini bikin. Nah, di sini coba kita analisa mana yang variabel yang sesuai sama sintaks bahasa C++. Nah, ini kan empat sekawan. Nah, ini ada spasinya. Spasi itu nggak boleh. Jadi A bukan. Terus B ini salah gara-gara yang empat ini, yang angka ini menjadi awalan dari nama spasinya. Nah, ini kan salah. Terus yang ini empat sekawan. Nih benar ini. Berarti udah tentu C. Coba kita bahas yang lain. Empat. Ini kan ada tanda minusnya. Nggak boleh kita pakai tanda minus. Nah, terus ini ada tanda kayak dolar gitu. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang benar tuh C. Nah, di sini terus dijelasin eh eh, tentang di sini ditanyain manakah program yang tidak sesuai dengan sintaks C++. Nah, di sini tuh std terus string sandi lama. Nah, ini kan boleh. Nah, ini kan sandi baru. Nah, ini jadi masalah teman-teman ketika ini tipe datanya string, terus teman-teman masukin ke yang tipe datanya integer, itu bakalan error gara-gara tipe datanya beda. Nah, gitu. Nah, ini markup program yang tidak sesuai dengan sintaks C++. Ya, ini nilainya benar, ini benar, ini juga benar, ini oh ini benar. Soalnya antara sandi yang ini sama yang ini itu kan beda. Nah, teman-teman perhatiin yang ini S-nya besar, yang ini S-nya kecil. Nah, jadi ini valid, yang nggak valid tuh yang ini. Gara-gara dia masukin di integer, ada string dia masukin. Nah, itu kan nggak valid. Nanti bakalan error. Nah, gitu. Kalau yang ini tuh kalau kita misalnya bikin sandi, di sini sandi, huruf kecil semua di sini. Di sini huruf kecil juga semua. Nah, nanti bakalan error. Tapi ini nggak error gara-gara yang ini S-nya besar, yang ini S-nya kecil. Nah, jadi dianggap beda nama variabelnya. Nah, kita bisa submit. Nah, benar kan? Nah, di sini benar. Nah, di sini tuh ada selanjutnya di sini. Yang bisa teman-teman coba untuk soal ini mungkin. Nah, setelah kita belajar tadi itu mungkin kalau ada kesusahan kan bisa ditanyain. Mungkin sampai jam 10 lewat 12 menit akan teman-teman bisa dicoba. Kalau udah bisa nanti mungkin bisa eh, kirim chat aman di chat Zoom-nya. Silahkan teman-teman bisa dicoba. Nanti bakalan ada recordnya kok. Tenang, udah di record. Silahkan teman-teman mungkin bisa coba di platform TLX-nya. Kalau udah bisa nanti bisa chat aman di bagian chat Zoom-nya.
Mungkin dari teman-teman udah aman ya, coba kita bahas soal yang ini. Nah, jadi Pak Dengklek tuh mempunyai 63 bebek jantan dan 192 bebek betina. Nah, oleh karena itu, untuk bulan-bulan ke depannya itu, pada bulan pertama, Pak Dengklek akan membeli bebek betina sebanyak total bebek jantan yang ada, lalu menjual sepertiga dari bebek bebek bet- jantannya. Nah, pada bulan kedua, Pak Dengklek akan membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada. Nah, di sini kan, di sini di yang ini tuh udah benar, tapi di sini tuh nanti yang jantan nih dikurangi sama sepertiganya, arti jantan per tiga. Nah, terus di sini tuh kita mau isi membeli bebek jantan sebanyak total bebek betina yang ada. Berarti di sini tuh jantan sama dengan nilai jantan yang sebelumnya ditambah sama eh, total bebek betinanya. Nah, terus di sini tuh dia menjual 10 bebek betinanya. Berarti betina di sini betina, terus di sini itu 10. Nah, nanti ini udah benar sesuai dengan petunjuk soalnya. Nah, jadi ini udah benar, teman-teman. Nah, nah ini kan ACC. Nah, kita lanjut ke bagian H-nya. Di bagian H nih ada kuis. Nah, kuisnya di sini tuh eh sama kayak tadi ini cuma rangkuman. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi. Nah, di sini tuh ada kuis penutupnya. Nah, di sini tuh integer X sama dengan 10, integer Y sama dengan X, berarti Y sama dengan X. Y sama dengan X kan. Nah, nanti hasilnya itu Y sama dengan 5. Nah, nanti kan nilai nilai Y-nya yang ini tuh 10. Nah, nilai Y yang ini tuh jadinya 5 kan. Nah, berarti nilai X yang di sini tuh nanti hasilnya adalah 10 karena ini tuh eh nggak diubah kan variabel X-nya. Nah, jadinya di sini tuh 10. Nah, kita bisa confirm di sini. Nah, nah, apa tadi? Benar, Mahya Madelta. Benar 10. Nah, di sini udah benar. Nah, jadi untuk hari ini tuh kita udah chapternya udah kita jalanin. Nah, nah untuk chapter kali ini itu udah kita jalanin. Nah, jadi nanti untuk hari esoknya itu kita bakalan belajar tentang perulangan. Nanti ada di perulangan tuh ada for, terus ada while, terus ada materi-materi lainnya. Terus ada percabangan. Nah, nanti ada if, else, terus else if. Nah, gitu. Nah, terus nanti ini juga ini bakalan kita karena ini merupakan dua ini merupakan dasar dasar yang emang sangat dibutuhin di dunia programming. Jadi teman-teman tuh harus ngerti yang ini tuh. Ini dasar banget di semua bahasa pemrograman sama aja pentingnya dimanapun itu. Ya, nanti recordnya bakalan dikasih. Nah, nanti di sini tuh yang 12 chapter nih sangat dibutuhin di dunia manapun. Ini menjadi dasar teman-teman dalam kuliah. Kalau teman-teman mungkin kalau udah pelajari yang ini tuh mudah untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain seperti JavaScript, terus PHP, bikin web.
itu mudah bagi teman-teman karena udah bisa dasar-dasar di sini. Dasar-dasar di sini tuh sangat penting karena bisa digunain untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, nah mungkin dari teman-teman karena masih ada waktu sekitar 10 menit, silahkan mungkin ada yang mau ditanyain mungkin belum kita tutup. Kak, saya belum mengerti mengenai perulangan. Nah, nanti untuk perulangan tuh nanti kita bakalan bahas, tenang aja. Nah, yang penting perulangan tuh kita paham dulu tentang yang tadi itu, tentang materi yang tadi itu. Kalau kita udah paham materi-materi yang tadi itu, mudah kita bakalan paham tentang perulangan. Nah, gitu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman bisa untuk mengakses website Olimpiade Sains Nasional. Nah, kan di sini banyak dari teman-teman yang ingin belajar tentang ASN gitu. Nah, bagi teman-teman nanti bisa belajar di sini tentang silabusnya, terus tentang arsip soal juga bisa teman-teman akses di sini. Nah, gitu. Lengkap dah di sini. Atau kalau mau tuh kalau mau ditanya-tanyain tuh silakan ditanyain di grup nanti bisa kita diskusiin di sana bareng-bareng. Nah, maka record yang ini nih nanti bakalan kita taruh di grup, tenang aja. Mungkin silakan ada pertanyaan mungkin. Nah, jadi nanti untuk pertanyaan ini, Kak, untuk course 2 bagian G untuk jumlah jantan di bulan pertama yang bisa bisa nggak kalau tanda minus nya langsung diganti slash. Nah, gini. Nah, jadi pertanyaan ini tuh gini, teman-teman. Untuk bagian 2 G ini, nanti kalau teman-teman itu tanpa tanda minus yang gini, teman-teman tuh bisa aja singkat singkat dia. Jadi jantan, terus di sini minus. Artinya kan jantan sama dengan jantan min yang ini. Sama aja sama yang tadi itu. Sama aja kayak yang ini. Nah, terus yang di sini tuh min. Nah, gitu, teman-teman. Ini baru benar. Tapi kalau langsung kita tulis sama dengan, itu salah nanti, teman-teman. Gitu. Kalau misalnya kita gini itu, nanti nilai jantannya itu 10. Terus kita giniin. Nah, nantinya jadinya 3 karena jantan per 3 tuh hasilnya 3 kan. Nah, nanti hasilnya 3. Nah, tapi kalau jantan, min jantan per 3 itu kan harusnya hasilnya 7 kan. Nah, gitu. Tapi kalau kita langsung pakai tanda sama dengan tambah tanda minus ini, nah itu hasilnya 7. Tapi kalau hasilnya 3, ya kalau kita pakai tanda minus hasilnya 3. Nah, ini benar. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman, silahkan. Oke. Yang penting teman-teman ngerti tentang materi hari ini. Nah, karena ini materi dasar banget. Karena fungsi dari sebuah program tuh menerima input terus melakukan output. Nah, gitu. Nah,
Ada mungkin pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Tentang OSN mungkin kita bahas-bahas OSN. Jadi OSN tahun ini tuh SNK-nya itu bulan Juni. Bulan Juni tanggal 20-an lah gitu. Terus SNP-nya tingkat provinsinya itu bulan Agustus. OSN tingkat nasionalnya itu bulan Oktober. Itu semua online. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman di mapel-mapel lain seperti fisika, kimia tuh agak sulit mereka. Tapi kalau komputer nih ya udah tinggal pakai komputer doang, tinggal kita ngoding hampir sama lah. Yang bedainnya tuh ininya teman-teman, apa namanya, rasanya kita ikut itu. Nah, itu yang bedain. Nah, kalau kita ikut, oh, beda sensasinya. Kadang itu yang nentuin gimana mental kita di sana, nggak cuma kita, jadi harus bagus mental kita gitu, harus kita tahu dasar-dasarnya, makanya dasar itu penting. Kemarin saya diskusi sama eh, pemenang internasional lah gitu, dia peraih medali emas untuk Indonesia. Nah, namanya tuh Kak Amnu. Jadinya Kak Amnu tuh bilang ke saya, eh, gimana, secara nggak langsung lah, beliau itu bilang kalau kita mau belajar sesuatu tuh latihan aja yang banyak, walaupun itu hal-hal yang sederhana. Nah, tips dari Kak Abnu itu, nanti kalau teman-teman mau lomba itu, belajar aja kerjain soal-soal yang mudah. Nah, itu kata Kak Abnu. Jangan kerjain soal-soal yang susah kalau mau dekat lomba itu. Soal-soal yang mudah itu kerjain. Nah, gitu. Dan itu harus kita kerjain banyak. Nah, gitu. Gitu tips dari Kak Abnu. Nanti bakalan ada uh, pemateri yang lain nanti untuk pelatihan ini, nanti ada namanya eh, Nabil Fakhri, itu dari IT Instant Cedekia. Nah, juga ada Kak Sidik Parcan. Kak Sidik Parcan tuh eh, finalis OSN komputer tahun lalu. Nah, nanti mungkin untuk tips-tips OSN-nya bakalan dijelasin sama Kak Sidik. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan nih teman-teman sebelum kita akhiri nih pada pagi hari ini. Silahkan. Kenapa tadi? Silahkan di chat Zoom-nya. Kita tutup sampai jam 10.30 sesuai dengan jadwal yang ada.
Silakan teman-teman yang mau bertanya. Tuh kalau emang udah selesai kita bakalan tutup. Untuk besok sesuai jadwal kita bakalan belajar tentang percabangan sama perulangan. Nah gitu. Aman ya. Mungkin untuk pagi hari ini saya ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah ikut dan udah mudah-mudahan teman-teman kita yang belum berkesempatan ikut bisa ngerti nanti dengan recordnya, terus mudahan bisa ikut untuk uh, hari-hari selanjutnya. Mungkin terima kasih saya ucapin kepada teman-teman yang udah ikut pada pagi hari ini, tetap semangat dan yakinlah apa yang kita pelajari pasti berguna untuk masa depan kita. Nah, gitu. Saya aja nggak pernah apa namanya nggak pernah memikirkan kalau uh, belajar coding tuh bakalan berguna bagi sekarang ini. Nah, gitu. Terima kasih kepada teman-teman uh, atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa live untuk meetingnya.